Pada zaman dahulu kala, jauh sebelum Waduk Jatiluhur berdiri megah seperti sekarang, ada sebuah desa kecil bernama Tajur yang terletak di pinggiran Sungai Citarum. Desa itu dikelilingi sawah hijau yang membentang luas, dengan hutan bambu yang melambai tertiup angin di tepinya. Namun, bukan hanya alamnya yang menawan, Tajur juga dikenal sebagai desa santri. Hampir setiap rumah memiliki anak-anak muda yang tekun mengaji di surau, sementara para orang tua menjaga kehidupan desa agar tetap damai dan penuh dengan nilai agama. Suasana tenang itu membuat desa Tajur seakan menjadi pusat ketenangan rohani di tengah derasnya arus Sungai Citarum. Di antara masyarakat yang hidup tentram itu, terdapat sepasang suami istri sederhana. Rumah mereka tidak besar, hanya gubuk kayu beratap ijuk, namun selalu rapi dan penuh dengan kehangatan. Mereka dikenal sebagai pasangan yang taat beribadah, rajin bekerja di sawah, serta gemar membantu tetangga yang membutuhkan. Akan tetapi, ada satu kekosongan yang menghantui kehidupan mereka. Mereka belum juga dikaruniai anak. Setiap malam, doa-doa panjang mereka panjatkan, memohon kepada Sang Maha Kuasa agar segera diberi keturunan sebagai penerus keluarga. Tahun demi tahun berlalu, harapan itu seolah terkubur bersama kesabaran yang terus diuji. Hingga pada suatu sore, sang istri yang dikenal rajin mengurus rumah, memutuskan untuk pergi ke tepi Sungai Citarum. Ia membawa jala kecil untuk menangkap udang yang biasa bersembunyi di sela-sela batu. Dengan hati-hati ia menapak di atas bebatuan licin, sementara suara gemericik air sungai menambah kesyahduan sore itu. Senyum kecil tersungging di wajahnya, membayangkan betapa bahagianya suami jika ia berhasil membawa pulang udang segar untuk makan malam. Tak ada firasat buruk sama sekali, meski arus sungai hari itu terasa lebih deras dari biasanya. Namun, ketenangan itu mendadak pecah. Dari arah arus deras, seekor ikan mas besar tiba-tiba meloncat keluar dari permukaan air. Tubuh ikan itu menghantam perut sang istri dengan keras, membuatnya terperanjat dan terjatuh ke batuan licin. Ia menahan perutnya sambil mengerang kesakitan. Tubuhnya gemetar hebat. Astagfirullah, gumamnya lirih dengan wajah pucat. Hatinya diliputi rasa takut, sebab kejadian aneh itu tidak pernah ia alami sebelumnya. Seolah-olah sungai menyimpan sesuatu yang ingin disampaikan kepadanya. Hari-hari setelah kejadian itu berjalan dengan penuh tanda tanya. Sang istri merasa tubuhnya berbeda, terutama pada perutnya yang perlahan mulai membesar. Awalnya ia ragu, apakah ini benar kehamilan atau hanya perasaan semata? Namun seiring berjalannya waktu, keyakinannya semakin kuat, ia sedang mengandung. Pasangan itu terkejut sekaligus diliputi kebahagiaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Doa mereka selama ini akhirnya terjawab dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan, bukan melalui proses biasa, melainkan melalui sebuah peristiwa aneh di Sungai Citarum. Kebahagiaan itu bercampur dengan rasa haru, sekaligus kegelisahan yang perlahan menyelinap tanpa mereka sadari. 9 bulan yang penuh dengan penantian akhirnya tiba. Malam itu, jeritan panjang sang istri terdengar dari gubuk kayu sederhana mereka. Beberapa tetangga perempuan membantu proses persalinan dengan penuh doa. Ketika tangisan bayi pecah, suami istri itu meneteskan air mata bahagia. Namun kebahagiaan itu seketika berubah menjadi keheningan mencekam. Betapa terperanjatnya mereka saat melihat bayi mungil yang baru lahir itu. Di kepalanya tumbuh jengger merah menyerupai ayam jantan. Suasana hening, hanya suara bayi menangis yang memecah malam, sementara tatapan suami istri itu penuh kebingungan dan ketakutan. Mereka menatap bayi itu dengan hati yang bercampur aduk. Di satu sisi, ia adalah anugerah yang mereka nantikan bertahun-tahun lamanya. Namun di sisi lain, keanehan pada wujud sang bayi membuat mereka dicekam rasa malu. Bagaimana jika tetangga melihatnya? Pikir sang suami, wajahnya pucat pasi. Di desa santri yang sangat menjunjung kesucian dan kesempurnaan lahir, memiliki bayi dengan rupa berbeda bisa dianggap sebagai pertanda buruk atau bahkan aib. Hati kecil mereka sebenarnya ingin memeluk dan merawatnya, tapi rasa takut akan cibiran masyarakat menutup keberanian mereka. Hari-hari pertama setelah kelahiran penuh dengan bisikan gelisah. Setiap kali bayi itu menangis, pasangan tersebut panik, takut suara tangis itu terdengar tetangga. Mereka mulai merencanakan sesuatu yang bahkan tak pernah terlintas dalam hati seorang orang tua, membuang buah hatinya sendiri. Malam itu, dengan hati bergetar, mereka menyiapkan keranjang bambu kecil. Bayi yang tak berdosa itu dibaringkan di dalamnya, diselimuti kain tipis agar tetap hangat. Langkah kaki mereka menuju tepi Sungai Citarum terasa begitu berat, seolah bumi menahan setiap gerakan mereka. Keranjang berisi bayi itu perlahan dilepaskan ke arus sungai. Suara air mengalun,
menghanyutkan tubuh mungil itu menjauh sedikit demi sedikit. Sang ibu menutup mulutnya, menahan tangis yang hampir pecah, sementara sang ayah hanya bisa menatap kosong dengan hati hancur. Keranjang itu terus hanyut, semakin jauh, lalu menghilang dalam kegelapan malam. Tak ada seorang pun yang tahu kemana arus sungai membawanya. Yang tersisa hanyalah rasa bersalah yang menjerat hati mereka, dan ketakutan akan dosa besar yang baru saja mereka lakukan. Tahun-tahun pun berlalu, namun kisah bayi berjawar itu tidak pernah benar-benar hilang. Cerita tentangnya beredar dari mulut ke mulut, menjadi bisikan misterius di tengah masyarakat. Tidak ada seorang pun yang tahu apakah bayi itu hidup atau mati, namun banyak yang percaya ia menjelma menjadi sosok gaib bernama Mbah Jawar, penguasa Sungai Citarum. Ketika pemerintah mulai merencanakan pembangunan bendungan raksasa di tahun 1950-an, kisah lama itu kembali terungkip. Seolah-olah, arwah bayi itu masih menunggu saat untuk menunjukkan amarah dan kekuatannya di sungai yang dulu menjadi tempat ia dihanyutkan. Bayi aneh yang lahir di daerah Ciguha itu menjadi buah bibir masyarakat. Berbeda dengan kisah tragis dari Desa Tajur, kali ini sang bayi dirawat penuh kasih sayang oleh kedua orang tuanya. Keanehan yang melekat pada dirinya justru menarik perhatian banyak orang. Tak hanya warga sekitar, orang-orang dari luar desa pun berdatangan, penasaran ingin melihat bayi yang konon membawa aura berbeda itu. Jalanan desa yang biasanya sepi kini ramai oleh tamu tak dikenal. Bahkan kabar tersebut sampai ke telinga pejabat, hingga bupati dan gubernur pun datang berkunjung, memberikan hadiah dan rezeki kepada keluarga si bayi. Namun, kebahagiaan itu hanya sesaat. Bayi itu ternyata rapuh, tubuhnya lemah meski wajahnya bercahaya. Hari-hari dipenuhi tamu yang datang membawa persembahan, tapi tak seorang pun bisa menghentikan takdir. Saat usianya genap 40 hari, bayi tersebut menghembuskan napas terakhirnya. Jeritan tangis pecah di rumah kecil keluarga itu, dan kabar kematian menyebar cepat ke pelosok desa. Orang-orang yang pernah melihatnya terdiam dalam duka bercampur heran. Mereka yakin, bayi itu bukanlah bayi biasa. Kematian singkatnya membuat masyarakat semakin mengaitkannya dengan legenda lama tentang bayi berjawar dari Sungai Citarum. Dari situlah keyakinan tentang sosok gaib bernama Mbah Jawar semakin menguat. Cerita lama yang awalnya hanya dianggap dongeng, kini terasa nyata. Masyarakat percaya Mbah Jawar bukan sekadar roh gentayangan, melainkan penguasa gaib yang menyimpan dendam mendalam. Dendam itu terutama tertuju kepada orang tuanya sendiri yang dulu tega menghanyutkannya. Namun, dendam itu tidak berhenti di masa lalu. Konon, siapapun yang melanggar pantangannya akan merasakan akibatnya. Bukan hanya orang yang bersangkutan, tetapi juga keturunannya hingga 7 generasi berikutnya. Pantangan itu terdengar sederhana, namun mengerikan. Warga desa Tajur dilarang menyebut asal-usulnya ketika berada di Waduk Jatiluhur. Jika ada yang mengaku berasal dari Tajur, Mbah Jawar diakini akan murka. Ia akan menenggelamkan orang tersebut tanpa ampun. Tidak hanya satu orang, bahkan kutukan itu dipercaya bisa menimpa seluruh garis keturunannya. Bisikan seram ini membuat masyarakat Tajur selalu hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Mereka lebih memilih diam dan menyembunyikan asal-usulnya daripada menantang amarah sosok gaib yang tak terlihat itu. Waktu terus berjalan, namun kabar mengenai korban yang hilang di waduk semakin menambah keyakinan masyarakat. Orang-orang yang tenggelam tanpa sebab jelas dianggap sebagai bukti nyata kekuatan Mbah Jawar. Nama Tajur menjadi tabu, tak boleh disebut dengan sembarangan di kawasan waduk. Bahkan para nelayan dari luar daerah pun berhati-hati, takut salah bicara saat berada di atas perahu. Legenda itu berubah menjadi aturan tak tertulis yang ditaati semua orang. Rasa takut yang diwariskan turun-temurun membuat nama Mbah Jawar menjadi momok mengerikan di sekitar Waduk Jatiluhur. Festival Perahu Dayung di Sungai Citarum selalu menjadi kebanggaan masyarakat sekitar. Setiap desa mengirimkan perahu terbaiknya, diiringi sorak-sorai penonton di tepian sungai. Namun, ada satu desa yang selalu absen dari keramaian itu, Desa Tajur. Bukan karena mereka tidak mampu, melainkan karena mereka percaya ikut serta sama saja dengan menantang maut. Cerita yang beredar mengatakan, jika ada warga Tajur yang berani ikut festival, perahunya akan terbalik dan penumpangnya ditelan arus tanpa sisa. Keyakinan itu begitu kuat, hingga anak-anak Tajur tumbuh besar tanpa pernah berani memegang dayung di acara tersebut. Ketakutan itu semakin menjadi ketika pembangunan bendungan Insinyur Haji Juanda dimulai. Ratusan pekerja dikerahkan untuk mengalihkan aliran sungai raksasa. Namun di tengah semangat kerja, kecelakaan aneh mulai terjadi. Ada pekerja yang terseret arus meski air tenang,
ada pula yang tiba-tiba jatuh dari ketinggian tanpa sebab. Jumlah korban terus bertambah, dan gosip pun merebak. Pembangunan ini mengusik wilayah kekuasaan Mbah Jawer. Orang-orang tua di sekitar sungai memperingatkan, setiap kegiatan besar di Citarum seharusnya meminta izin kepada sang penguasa gaib terlebih dahulu. Untuk menenangkan murka Mbah Jawer, ritual khusus digelar oleh para tetua adat. Sesajen disiapkan, rokok minak jinggo, rujakan dengan aroma segar, jajanan warung yang sederhana, hingga dupa yang mengepulkan asap ke langit malam. Suara gamelan mengalun pelan, menciptakan suasana magis yang membuat bulu kuduk berdiri. Seorang perantara duduk bersila di tepi sungai, melantunkan mantra kuno sambil menaburkan bunga ke aliran air. Semua mata tertuju padanya, berharap ritual itu berhasil meredam amarah sang penguasa gaib. Karena bila gagal, mereka yakin korban akan terus berjatuhan. Meski ritual dilakukan, wujud asli Mbah Jawer tidak pernah terlihat jelas. Yang sering muncul hanyalah bayangan jengger merah yang melintas di permukaan air, bergerak cepat dari hilir ke hulu, meninggalkan riak yang tak wajar. Anak-anak yang nekat mandi di sungai terkadang menjerit ketakutan karena melihat sekilas bayangan itu mendekat. Para orang tua segera menarik mereka keluar, lalu berpesan agar tidak bermain-main di sungai pada waktu tertentu. Rasa takut itu semakin mengakar, membuat Sungai Citarum tidak hanya dipandang sebagai sumber kehidupan, tetapi juga tempat yang penuh misteri. Hingga hari ini, legenda Mbah Jawer tetap hidup di tengah masyarakat sekitar Waduk Jatiluhur. Air tenang waduk seolah menyimpan rahasia yang tak terucapkan. Bagi sebagian orang, waduk hanyalah bendungan buatan manusia, tetapi bagi mereka yang tahu kisahnya, tempat itu adalah singgasana dendam seorang bayi berjawar yang dibuang oleh orang tuanya sendiri. Setiap kali nama Mbah Jawer disebut, bulu kuduk berdiri, seolah-olah sosok itu masih mengintai dari kedalaman air. Cerita ini terus diwariskan turun-temurun, bukan hanya sebagai dongeng, melainkan sebagai peringatan agar manusia selalu menghormati alam dan kekuatan gaib yang mungkin bersemayam di dalamnya.